Mau makan apa? Suatu pertanyaan yang sederhana, tapi bisa bikin pasangan marah. Kalau kita jawab, responnya biasa saja. Coba kita diamkan, sama saja mengajak perang. Susah sekali bukan? Pokoknya serba salah. Atau, coba kita tanya balik. Malah bilang, terserah. Saat dia mengajukan pernyataan yang terserah ini, berapa menu dan restoran yang terlintas di otak kita? Mulai dari menyusun list tempat makan terdekat, yang kita ketahui. Atau tempat yang kebetulan sedang ada promo, atau diskon. Tempat yang tengah viral dan naik daun di media sosial. Yo mamen. Terakhir, yang belum pernah kita coba sebelumnya. Intinya, jawab saja dahulu. Kalau toh usulan kita tidak masuk, ya tidak apa-apa. Utamakan cari aman, daripada urusan makin tambah panjang. Tapi, yang paling mudah dan gampang. Dengan catatan, sedikit mengesampingkan selera pasangan, atau teman yang mengajukan jawaban terserah itu, adalah makanan yang justru kita sukai atau sukai. Suka-sukanya kita dong, kan terserah kita. Wong saya suka kok. Dan saya, ketika diberi mandat terserah, maka, menu pilihan yang akan ditawarkan juga yang saya sendiri sukai, yakni mie. Titik. Kalau ditanya balik, mie apa? Barulah kita jawab, mie ayam. Tetap bertahan di tengah gempuran makanan impor yang menyerbu. Atau, olahan makanan yang penuh kreativitas. Macam dunia pergeprekan, bakar-bakaran sambal. Atau, makanan apalah itu, yang viral, tapi cuma sesaat. Bagi beberapa orang, semangkok mie ayam is still number one. Tak lekang oleh zaman. Orang mana yang tidak suka mie ayam? Sepertinya, cuma orang-orang berpantang dengan kolesterol, yang terpaksa menjauhi makanan lezat ini. Dan rasanya, tak berlebihan jika menautkan status legend kepada makanan yang satu ini. Konon, mie ayam masuk ke Nusantara sebelum Indonesia sendiri ada. Dan terus bertahan sampai sekarang. Kurang hebat apalagi coba. Imbas akulturasi budaya, antara warga lokal dengan Cina, sebagai pendatang ke Indonesia. Ketika dua bangsa ini tengah sibuk dengan jual beli komoditas, rupanya, ada transaksi non-ekonomi yang turut ikut di dalamnya. Yaitu, pertukaran akan pengalaman kuliner dari masing-masing bangsa. Sebenarnya, tak hanya mie ayam. Ada yang namanya bakpao, dimsum, bakso, pangsit, cakwe, dan masih banyak lainnya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Penciptaan mie ayam juga melalui proses panjang. Awalnya, orang-orang Cina menyantap mie dengan topping babi sebagai isiannya. Sayangnya, kultur masyarakat Indonesia yang tak terbiasa dengan mengonsumsi babi, membuat nenek moyang kita memutar otak, agar tetap bisa merasakan kelezatan sajian dari mie tersebut. Sebagai alternatif, digunakanlah ayam sebagai pengganti daging babi tersebut. Toh, hewan unggas yang satu ini lumayan berlimpah di Nusantara. Dan sejak saat itu, terciptalah apa yang sampai sekarang kita sebut dengan nama, mie ayam. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa? Sajian ini bisa membumi. Bahkan sampai mendarah daging dengan masyarakat kita? Setelah riset kecil-kecilan, setidaknya ada alasan, tepatnya beberapa alasan, kenapa kita menyukai mie ayam. Pertama, karena ada bumbu mecinya. Karena ada mie-nya. Pernyataan ini memang terdengar agak tidak berbobot, tetapi ada benarnya kok. Sekarang, mari kita coba pelan-pelan untuk meresapi pernyataan tersebut. Inti ataupun pokok dari semangkuk mie ayam itu apa? Apakah ayamnya? Ternyata bukan. Justru mie-nya sendirilah yang menjadi bahan pokok dari menu ini. Masih belum paham? Berbagai hidangan seperti mie ayam, mie instan, mie goreng, mie rebus atau mie godog. Apa kesamaan dari menu-menu yang tadi disebutkan itu? Benar sekali, kata mie yang selalu muncul. Mie menjadi bahan utama dalam menu-menu tersebut. Terlepas dari bumbu dan mecin-mecin di dalamnya, mie, secara kesatuan sudah enak dari sananya. Tak heran, mie dijuluki sebagai bahan makanan dengan karakteristik yang egaliter. Atau bahkan sampai menjadi superior, yang sudah dikaruniai rasa enak dari asalnya.
Bukan tanpa disengaja. Rasa enak sudah terbentuk saat proses pembuatannya. Terkadang pembuat mie memasukkan bumbu-bumbu ekstra, agar lebih gurih. Bandingkan dengan nasi yang rasanya manis. Bukankah rasa mie lebih kaya dan terasa? Belum lagi teksturnya yang kenyal-kenyal menggoda. Kedua, mie ayam menjadi hal lumrah untuk dikonsumsi karena kemudahannya. Yang menjualnya banyak, dan gampang ditemui di jalanan, entah yang memakai gerobak atau menetap di warung atau ruko. Di mal-mal juga semakin marak terlihat. Sepertinya, dari Sabang sampai Merauke, penjajah mie ayam akan selalu mudah ditemui. Apalagi mereka yang mangkal di pinggir jalanan. Dan akibat menyebar luasnya makanan ini, menjadikan rasanya juga kian beraneka ragam, mengikuti lidah masing-masing daerah. Namun begitu, menurut pengalaman saya pribadi, setidaknya ada 2 tanda untuk menebak enak tidaknya rasa mie ayam, meskipun belum pernah membelinya. Pertama, tetap berjualan menggunakan gerobak mie ayam. Meskipun dijual dengan gaya menetap atau bermukim, asalkan tampak gerobak, cukuplah menjawab kalau si penjual memang benar-benar niat. Bisa jadi, persepsi ini muncul karena alam bawah sadar kita. Iya betul, genset. Sejak kecil, terbiasa membeli mie ayam yang diolah dalam gerobak. Dan pengalaman itu terus berkesan sampai sekarang. Pakai lama, ya kita makan. Yang kedua, adalah dari sisi penjualnya. Dari yang gampang-gampang ya? Yang gampang-gampang ya. Iya. Atau orangnya. Yaitu, mereka yang masih kerap berbicara bahasa Jawa, walaupun lapak berjualan mereka berada di Jakarta. Kalau ini, sebenarnya masalah selera, yang ujung-ujungnya kembali pada preferensi masing-masing. Tapi, semisal ada pertanyaan, pempek dari mana? Pasti dijawab dari Palembang. Lalu gudeg dari mana? Pasti dari Yogyakarta. Kemudian, mie ayam dari mana? Tidak lain dan tidak bukan, yang terkenal dan kebanyakan orang tahu itu dari Wonogiri. Atau ada juga yang menjawab Solo. Di mana letak Wonogiri atau Solo itu? Berada di Jawa, Jawa Tengah. Hal ini cukup menjawab, kenapa penjual Jawa lebih nendang rasanya ketika membuat mie ayam. Mas, atuh kan. Dibarengi dengan disporia orang-orang Jawa yang merantau ke seluruh pelosok Indonesia, menjadikan mie ayam ini hampir menyebar seantero Nusantara. Gurih-gurih, nyoh. Sebenarnya, di luar sana juga terdapat mie ayam Bangka, mie ayam Jakarta, dan yang terbaru, mie ayam chili oil. Enak. Chili oil lumayan pedes ya. Biasanya chili oil tuh nggak begitu pedes, ini lumayan pedes. Tapi tetap saja, mayoritas mie ayam yang sering kita jumpai setiap harinya, kebanyakan berkiblat pada gaya ala Wonogiri, atau Solo. Itu analisa sotoy aja. Yang ketiga, ataupun yang terakhir. Kita suka makan mie ayam karena kenangannya. Kedengarannya memang agak sedikit klise, tapi begitulah faktanya. Setidaknya bagi generasi 90-an, sampai milenial. Apalagi untuk kita dengan kehidupan yang kurang beruntung dalam segi ekonomi. Apalah itu istilah 4 sehat 5 sempurna. Sudah bisa makan sehari 3 kali saja sudah sangat bersyukur. Akhir bulan tuh biasanya makan nasi sama garam aja. Lauk yang sedikit wah dan termudah saat itu, mungkin berasal dari telur-teluran. Itu juga mesti dibagi-bagi. Ada sih, menu murah lainnya, yakni mie instan. Tapi, ada kalanya, orang tua kita enggan untuk memasak. Karena istriku gak masak lagi. Dan disuruhlah kita untuk membeli makanan di luar. Kalau uang cuma cukup untuk beli mie ayam, sudahlah, jangan berharap lebih. Kita makannya mie ayam saja. Alhasil, mie ayam menjadi salah satu menu alternatif, guna mengisi perut. Toh tidak setiap hari memakannya.